Halo semuanya, kembali lagi di Afda Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan kurikulum nasional. Nah, sebenarnya apa sih kurikulum nasional itu? Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan atau hampir ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kurikulum nasional ini tentu berkaitan dengan kurikulum yang kita terapkan sekarang di beberapa sekolah, yaitu berkaitan dengan kurikulum merdeka. Setiap sekolah wajib menerapkan kurikulum merdeka ini pada tahun terakhir pada tahun 2025-2026. Sehingga pada tahun 2026 ke tahun ajaran 2027 itu setiap sekolah harus wajib menerapkan kurikulum merdeka. Peraturan berkaitan dengan pengangkatan kurikulum merdeka ini sebagai kurikulum nasional ini sudah diterapkan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi Republik Indonesia pada nomor 12 tahun 2023. Jadi belum lama ini kurikulum merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Nah, tentu yang akan kita bahas pada kali ini berkaitan dengan struktur kurikulum nasional. Lalu ada beberapa hal pembaharuan yang berkaitan dengan kurikulum nasional. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Ini untuk pelajaran berkaitan dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini sangat penting. Kenapa sih kok penting? Karena kurikulum ini menjadi jantungnya pendidikan. Jika pendidikan kurikulumnya yang diterapkan salah atau tidak sesuai, maka kegiatan pembelajaran juga di lapangan pasti akan tidak sesuai. Nah, ini merupakan struktur kurikulum, struktur pembelajaran untuk kelas 1. Ini asumsinya 36 minggu dan JP-nya 35 menit. Nah, untuk alokasi waktu intrakurikuler nanti kita akan breakdown satu persatu per kelas. Kita akan jabarin satu persatu berapa JP di dalam satu minggu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa 3 hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk keterangannya ini tentu bahwa agama yang dianut ini sesuai dengan agama peserta didik. Lalu yang B, satuan pendidik menyediakan minimal 1 jenis seni. Seninya dari mana? Seninya dari seni budaya ini. Jadi ada 4: seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Jadi guru menyediakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalkan ini kelas 1 ini mau belajar seni musik karena kebanyakan dari mereka suka seni musik dan kebutuhan mereka di seni musik. Tapi apakah bisa menerapkan 2 seni dalam satu kelas dalam 1 tahun? Ya bisa. Ini minimal hanya 1 seni, jadi bisa lebih, bisa 2, bisa 3 sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, lanjut. Ini kelas 1, kelas 2 ini akan mengalami perbedaan nanti di pelajaran, tentu pelajaran matematika sama bahasa Indonesia, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu untuk kelas 3 sama kelas 5 ini sama semuanya. Ini 1 tahun 36 minggu dan 1 JP 35 menit. Ini akan berbeda dengan untuk kelas 6. Kenapa sih kok asumsi 1 tahunnya 32 minggu lebih sedikit daripada kelas 3 sama kelas 5? Karena pada saat ini kelas 6 akan mengikuti ujian nasional. Tentu kegiatan pembelajaran akan kepotong, akan berkurang, ada kegiatan tryout dan lain sebagainya, praktik ujian dan lain sebagainya. Nah, ini saya sudah jabarin satu persatu berkaitan dengan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Jadi untuk kelas 1 ini kelas 2 bahasa Indonesia, tentu saya sudah katakan bahasa Indonesia
Ini kelas 1 6 JP, matematika 4 JP. Untuk kelas 2 7 sama 5 JP. Nah, ini belum termasuk dalam kegiatan P5. Kalau bisa belum masuk dalam kegiatan P5, kita bisa lihat bahwa ini pendidikan agama Kristen dan lain agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ini alokasi waktunya ini 3 JP, sedangkan P5 nya 1 JP, jadi ada 4 JP. Lanjut kita ke kelas 3 sama kelas 5. Nah, untuk kelas 3 sama kelas 5 ini akan mengalami pembaruannya di mana tentu berkaitan dengan bahasa Inggris. Pada kurikulum nasional ini sudah ditetapkan bahwa untuk kelas 5, kelas 3, dari kelas 3 sampai kelas 6 ini sudah ada kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Lalu mungkin ada pertanyaan, untuk kok ada sih muatan lokal? Apa isi kegiatan pembelajaran muatan lokal? Baik, isi dari kegiatan muatan lokal ini berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan daerah tersebut. Bisa berkaitan dengan bahasa, atau bisa tidak, mungkin ada pertanyaan, bisa tidak berkaitan dengan teknologi informasi. Ya, bisa, muatan lokal bisa masuk berkaitan dengan teknologi informasi. Lalu untuk TP-nya kita tahu dapat dari mana? Peraturan pemerintah berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sudah ditetapkan, sudah diupload yang terbaru. Kalian bisa cari di internet berkaitan dengan tujuan atau capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka yang terbaru. Lalu ini untuk kelas 6, dan perlu saya tekankan bahwa IPAS ini sebenarnya waktunya yang sangat mepet, sangat sedikit. Kenapa sih? Karena beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa pembelajaran IPA dan IPS ini terbagi secara terpisah. IPA ini kegiatan pembelajarannya pada semester 1, lalu IPS ini kegiatan pembelajarannya semester kedua. Jadi IPA sama IPS benar-benar kita harus memilih waktu sebaik mungkin sehingga capaian pembelajaran akan tercapai dengan baik. Nah, ini berkaitan penjelasan singkat berkaitan dengan struktur kurikulum sekolah dasar. Tadi saya sudah jelaskan, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Ini berkaitan, jelaskan ulang, tentu berkaitan dengan muatan lokal. Muatan lokal ini muatan pembelajaran tentang potensi keunikan lokal. Lokal itu daerah, tentu berkaitan seni budaya, prakarya, PJOK, bahasa yang digunakan di daerah tertentu, dan yang terakhir berkaitan dengan teknologi, karena kita akan selalu mengalami perkembangan, kita harus update berkaitan dengan teknologi. Tentu anak juga harus memahami berbagai perkembangan teknologi. Lalu untuk muatan lokal, tadi kan ada pembelajaran muatan lokal. Ini bisa dilaksanakan di satuan pendidikan melalui integrasi. Integrasi ini penggabungan ke dalam mata pelajaran lain. Misalkan muatan lokalnya berkaitan dengan prakarya. Prakarya ini bisa masuk ke seni rupa. Lalu pengintegrasian ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalkan bahasa daerah atau kehidupan daerah sekitar berkaitan dengan rumah adat, permainan tradisional, itu akan bisa masuk ke tema P5 berkaitan dengan kearifan lokal. Lalu bisa juga muatan lokal ini berdiri sendiri menjadi mata pelajaran yang terpisah dengan pelajaran lainnya. Lalu untuk pengembangan kurikulum ini tentu berkaitan dengan banyak hal, berkaitan dengan komponen, jenis dan format kegiatan, prinsip pengembangan, evaluasi, mekanisme, daya dukung, pihak terlibat. Ini akan banyak ketika saya jelaskan. Tetapi perlu saya tekan bahwa pengembangan kurikulum berkaitan dengan kurikulum ini anak tidak dipaksakan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tidak sesuai dengan minat atau bakat mereka. Itu yang perlu saya tekankan berkaitan dengan ekstrakurikuler. Jadi kita menyesuaikan, melihat dengan kemampuan anak itu berada di bakatnya di mana.
kita sebagai sekolah tentu akan menyediakan, bahkan tentu berkaitan dengan hal ini kita tidak bisa menyediakan semuanya, tetapi sebaiknya kita menyediakan berbagai fasilitas sehingga mendukung kegiatan pembelajaran tersebut berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, ada beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler, misalkan kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa, palang merah, usaha kesehatan sekolah, pasukan pengibaran paskibraka, bahkan ada karya ilmiah, misalkan kegiatan ilmiah remaja ini untuk jenjang SMA, dan latihan bakat misalkan pengembangan bakat olahraga ini badminton atau bulu tangkis, futsal, lalu seni budaya, misalkan mereka ada kegiatan art and craft dan lain sebagainya. Tentu ini semua sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Nah, ada beberapa pengembangan atau prinsip pengembangan dari ekstrakurikuler. Individual ini dikembangkan sesuai dengan potensi bakat minat peserta didik. Ada pilihan, ada keterlibatan aktif, menyenangkan, membangun etos kerja, kemanfaatan sosial. Dari ini akan banyak sekali ketika kita bahas satu persatu, tentu waktu yang kita butuhkan akan lebih lama. Lanjut saja, saya akan membahas berkaitan dengan poin pembaruan kurikulum di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12 tahun 2024. Ini pembaruannya, saya sudah katakan bahwa bahasa Inggris ini menjadi mata pelajaran wajib. Ini mulai dari kelas 3. Jadi kelas 3, 4, 5, 6 ini harus ada pembelajaran bahasa ini. Dan transisinya hingga tahun 2027 sampai garis miring 2028. Lalu ini untuk SMK, jumlah efektifnya kelas 12 ini kelas 12 dan kelas 13 ini diasumsikan setara dengan 32 JP. Mata pelajaran PKL dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 minggu efektif untuk program 3 tahun dan paling sedikit 10 bulan untuk program 4 tahun. Ini pendidikan khusus, penambahan struktur kurikulum untuk TK LB, pendidikan kesetaraan, menyederhanakan jumlah SKK dalam struktur kurikulum. Nah, ini pembaruannya. Tetapi di SD ini tentu berkaitan dengan bahasa Inggris, karena beberapa kurikulum sebelumnya berkaitan dengan kurikulum merdeka ini bahasa Inggris bukan menjadi mata pelajaran wajib, tetapi pada kurikulum nasional ini bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai dari kelas 3. Lalu ketentuan lainnya tentu berkaitan dengan kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan ini kepala sekolah. Nah, ini perlu saya tekankan. Berkaitan dengan ekstrakurikuler, tadi sudah saya jelaskan bahwa ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai ketersediaan sumber daya satuan pendidikan. Jadi kalau bisa kita memfasilitasi, tetapi jika tidak, itu bukan menjadi suatu hal yang wajib. Lalu peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela, jadi tidak ada paksaan sama sekali. Lalu tentang tanggung jawab satuan pendidik, tentu mengembangkan menetapkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian. Tadi kita sudah bahas berkaitan dengan struktur kurikulum, ini tentu harus diterapkan di satuan pendidikan. Bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus untuk penyediaan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, lalu melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi ini menjadi pelajaran hal wajib. Dan dalam setiap pelajaran, refleksi evaluasi ini harus dilakukan ketika di akhir pembelajaran. Lalu yang terakhir tentu partisipasi aktif
dalam komunitas belajar, dalam satuan pendidikan, dan antar satuan pendidikan seperti rombel, rombongan belajar, kombel, dan sebagainya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.